Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan memaparkan hasil pembahasan kami terkait interpolasi Lagrange order 2. Adapun dari kelompok 15 itu sendiri, yang pertama Alam Wijaya, yang kedua Dinda Syabila, yang ketiga M. David Safitra, dan yang keempat Muhammad Nabil Arifin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari interpolasi. Dalam bidang matematika, analisis numeris, interpolasi adalah metode menghasilkan titik-titik data baru dalam suatu jangkauan dari suatu set diskret data-data yang diketahui. Secara sederhana dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk menentukan fungsi yang sesuai dari titik-titik yang diberikan. Misalnya diberikan beberapa titik. Interpolasi digunakan untuk menentukan fungsi yang dapat melalui titik-titik tersebut. Secara umum, interpolasi adalah suatu metode atau proses menyusun suatu fungsi atau persamaan dengan menggunakan beberapa titik yang diketahui atau beberapa contoh titik untuk memprediksi atau estimasi nilai pada titik lain yang belum diketahui nilainya. Dalam teknik dan sains, seringkali seseorang memiliki sejumlah titik data yang didapatkan melalui pengambilan sampel atau eksperimen mewakili nilai-nilai suatu fungsi dengan jumlah nilai variabel bebas yang terbatas. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alam Wijaya. Kepada Alam Wijaya, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian interpolasi kuadratik. Interpolasi kuadratik adalah metode penyempurnaan setelah interpolasi linier. Karena banyak kasus dengan penggunaan interpolasi linier tidak memuaskan, sebab fungsi yang diinterpolasi berbeda cukup besar dari fungsi linier. Untuk itu, digunakan polinomial lain yang berderajat 2 atau interpolasi kuadrat, atau lebih mendekati fungsinya. Interpolasi kuadratik digunakan untuk mencari titik-titik antara dari 3 buah titik P1, X1Y1, P2, X2Y2, dan P3, X3Y3 dengan menggunakan pendekatan fungsi kuadrat. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan persoalan berikut dengan metode interpolasi kuadratik. Nah, pertama diberikan nilai len 8,0 itu sama dengan 2,0794 dan len 9,0 itu sebesar 2,1972 dan len 9,5 itu sebesar 2,2513. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih nilai len dari 9,2? Nah, berdasarkan informasi yang telah diberikan, yang tadi yaitu kita tahu bahwa nilai X yang paling kecil itu kan yang ada dalam kurung. Itu kita namakan dengan X0. Ya, jadi interestnya itu 0. Nah, sebesar 8,0. Lalu yang kedua itu X1 sebesar 9,0. Dan yang kita miliki yang ketiga itu X2 itu sebesar 9,2. Nah, lalu nilai dari len 8 itu sebesar 2,0794 dan nilai dari len 9,0 itu sebesar 2,1972 dan nilai dari len 9,5 itu sebesar 2,2513. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam kotak yang biru, yaitu nilai X-nya tadi, yaitu 8, 9, ini 9,5. Nah, 8, 9, yang ingin kita carikan itu len 9,2. Dan yang terakhir itu len 9,5. Nah, pertama itu berapa sih nilai dari B0? Nah, karena ini B0 berarti nilainya itu sama untuk seluruh data. Sehingga nilai B0 itu B0 sama dengan Y0. Jadi kita gabungkan saja. B0 itu sama dengan Y0. Nah, selanjutnya itu adalah nilai dari B1. Sekali lagi, B itu berlaku untuk semua data. Sehingga B1 itu sama dengan
Y1 min Y0, Y1 min Y0 per X1 min X0. Jadi nilai dari B1 itu sebesar 0,1178. Nah, selanjutnya itu adalah nilai dari X min X0. Nah, di sini karena di sini X-nya adalah X0 berarti sama dengan X min, karena kita ingin tidak mengubah nilai dari X0 tadi, sehingga kita berikan nilai dolar A dolar agar nilainya tetap tidak berubah saat kita tarik ke bawah. Hingga didapatkan nilai X min X0 adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya itu nilai dari B2. Nah, B2 ini berlaku untuk semua data, sehingga kita gabungkan saja. Jadi, itu sama dengan seperti yang tadi, tapi ini pembedanya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1 dikurang B1 dikurang B1, kita lanjutkan, dibagi X2 min X0. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu rumusnya, yaitu Y2 min Y1 dibagi X2 min X1, lalu dikurang dengan B1 dan dibagi dengan X2 min X0. Nah, setelah dilihat ada kekeliruan pada rumusnya, yaitu pada bagian sini, yaitu kurang kurung. Nah, ini kan X, Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Setelah itu dikurang J2. Nah, lalu ini nih dalam kurung juga, jadi X2 min X0. Sehingga didapatkan nilainya adalah min 0,0064. Nah, selanjutnya itu sama seperti tadi, X min X1 berarti sama dengan X min. Karena kita tidak ingin berubah X1-nya, berarti kita berikan tanda dolar. A7. A dolar 7. Nah, sehingga saat kita tarik ke bawah, terdapat nilai sebagai berikut. Nah, lalu apa rumus dari P2X? Nah, rumus dari P2X adalah sebagai berikut, yaitu B0. Karena kita tidak ingin berubah, jadi kita berikan tanda dolar juga, yaitu dolar I dolar $5, lalu ditambah B1 itu terletak di J5, jadi dolar J dolar 5 lalu dikali X min X0 bintang X min X0 ditambah B2 terletak di L5. Karena kita tidak ingin berubah juga, maka kita berikan angka dolar lagi, yaitu dolar L dolar 5 dikali X min X0 lalu dikali lagi dengan
X min X1. Sini ada sedikit error, kita perhatikan kembali apakah terdapat kekeliruan dalam penulisan rumusnya. Nah, ternyata kekeliruannya terletak dari B0, B1, dan B2. Itu terletak di I6, J6, dan L6. Hingga akan didapatkan nilai sebagai berikut. Nah, untuk melihat apakah rumusnya sudah benar atau belum, P2X, saat kita pilih X-nya dengan X0, akan sama nilainya dengan Y0. Nah, jadi tinggal kita lihat saja. Tarik ke bawah. Untuk nilai X-nya sama dengan X1, akan sama dengan Y1. Nah, karena kita ingin mencari 9,2, berarti saat kita tarik sekali lagi, akan terletak di tempat kuning itu. Jadi nilai dari len 9,2 adalah 2,219224. Nah, karena di belakang koma itu lebih dari 5, berarti sudah mendekati atau nilainya mendekati berikut. Nah, dan yang terakhir itu kita tarik ke bawah, nilainya adalah 2,2513 dan akan sama dengan Y2. Jadi jawaban dari P2 9,2 atau len 9,2 adalah 2,219224. Itu saja, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.